kelompok 8 dengan topik food combining dengan saya Marina Perulu, NPM saya 12 11 420 11 90 163. Dengan saya Linda Tumuri, NPM saya 12 11 420 11 90 140. Saya Natasha Noviana Pati dengan nomor NPM 12 11 420 11 90 192. Saya Michelle Limba dengan NPM 12 11 42 01 19 01 88. Dengan saya Meski Julenda Tantaru dengan NPM 12 11 42 01 19 01 74. Saya Kinelula Muskita, NPM 12 11 42 01 19 01 34. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, perkenalkan kami mahasiswa dari UKIM. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang food combining atau kombinasi makanan. Waktu yang kami butuhkan untuk melakukan penyuluhan adalah 5-15 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Di sini pemateri pertama akan memberikan materi. Untuk itu saya persilakan. Ya Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian dari food combining atau kombinasi pada makanan. Yaitu food combining adalah metode pengaturan asupan makanan yang diselaraskan dengan mekanisme alamiah tubuh, khususnya yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Di sini juga ada manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, yang kedua mengatasi konstipasi, yang ketiga mencegah penyakit kanker, yang keempat menghaluskan kulit, dan yang kelima gigi keluar dan rambut berkilau. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah. Yang pertama cara makan. Cara makan terbagi menjadi dua, yaitu serasi dan tidak serasi. Di sini saya akan menjelaskan cara makan yang serasi. Yang pertama yaitu makanan yang mengandung protein dan lemak seperti ayam, daging atau ikan panggang, bakar, rebus atau kukus tanpa tambahan minyak atau lemak. Yang kedua kacang-kacangan yang disangrai, direbus atau dikukus. Yang kedua makanan yang mengandung pati dan lemak seperti roti ditambah sedikit mentega, kentang tumbuk ditambah sedikit krim, nasi ditambah sedikit kelapa parut. Selanjutnya yaitu adalah lemak dan asam. Yang pertama adalah kacang-kacangan dan tambah buah rasa asam. Yang keempat adalah gula dan asam. Yang pertama adalah yogurt murni ditambah madu, kemudian yogurt murni ditambah buah-buahan. Yang kelima adalah pati dan pate, nasi yang ditambah bihun goreng tanpa daging, kemudian nasi yang ditambah kentang bumbu balado. Yang keenam adalah protein nabati dengan protein nabati, yaitu nasi merah ditambah tempe atau tahu, kemudian nasi ditambah perkedel kacang merah. Ya, Bapak Ibu, yang berikut makanan yang tidak serasi. Pertama itu protein dan pati seperti roti lapis, telur dadar atau daging. Yang berikut nasi dan ayam goreng. Kemudian makanan protein dan asam seperti ikan masak, bumbu acar. Yang berikut ayam dimasak dengan nanas. Kemudian yang berikut makanan yang mengandung pati dan gula seperti kue atau kek isi buah manis. Kemudian yang berikut bubur sumsum dan saus gula merah. Kemudian makanan yang mengandung pati dan asam seperti pati dan selai buah. Yang berikut spaghetti dan saus tomat. Ya, kemudian lemak dan gula seperti selai kacang tanah, kemudian protein dan gula seperti daging dan saus buah, daging dan buah, kemudian puding setelah makan makanan tinggi protein. Kemudian protein hewani dan protein hewani seperti daging dimasak dengan susu, kemudian dada telur dan keju, kemudian daging dan ayam. Kemudian kita lanjut untuk langkah-langkah yang kedua, yaitu waktu makan. Yang pertama siklus pencernaan. Pukul 12
15 sampai 20.00. Pada rentang waktu inilah saat yang dianjurkan untuk makan berat yang sesuai dengan kaidah FC atau padanan serasi, karena enzim pencernaan dan organ pencernaan berfungsi optimal. Yang kedua, siklus penyerapan pukul 20.00 sampai 4.00. Dalam periode ini, tubuh memfokuskan energi untuk penyerapan hasil pencernaan. Kemudian yang ketiga yaitu siklus pembuangan pukul 04.00 sampai 12.00. Secara alami, tubuh membuang sisa pencernaan yang tidak diserap. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan berat akan mengakibatkan energi tubuh terbagi, sehingga pembuangan tidak optimal dan mengakibatkan gejala seperti sentuh dan lain-lain. Ya, ibu-ibu, apa saja yang dimakan berdasarkan siklus tubuh? Pemilihan jenis makanan akan mengoptimalkan pencernaan secara keseluruhan. Pola kecil lebih mengutamakan pemilihan makanan segar seperti buah dan sayuran segar. Buah dianjurkan dikonsumsi untuk sarapan. Lebih jauh lagi, buah segar merupakan bahan makanan pembentukan basah selama dikonsumsi dalam keadaan bersih, matang sempurna, tidak dimakan bersama makanan lain, terutama diberi krim manis, dan tidak diproses berlebihan atau dimasak dan dipanaskan. Demikianlah penyuluhan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Sekian dari video penyuluhan kami. Terima kasih.